Desa Pekandangan Sangera, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb, memiliki 3 dusun dengan luas 368,92 hektar. Dilihat dari topografi wilayahnya, desa ini berada di ketinggian 425 mdpl dengan suhu rata-rata 34 Celcius. Kecamatan Bluto ini merupakan salah satu tempat yang cocok untuk tanaman cabai jamu karena beriklim kering. Dan petani cabai jamu lokal memproduksi cabai jamu dengan rata-rata sebanyak 250 kg per musim panen dengan beberapa biaya, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan yakni sebesar 2.800.000 dan biaya variabel sebesar 3.800.000. Petani memperoleh penerimaan sebesar 10.400.000 per musim panen, sehingga didapat pendapatan sebesar 3.800.000 per musim panen. Model rancangan strategi pemasaran saya masukkan ke dalam presentasi yang nantinya akan kalian tonton setelah ini. Jadi stay tune. Herbal chili commodity in Madura. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Yoga Octavian. My student number is 130. I'm from agribusiness class C. The topic I will explain is cabai jamu or pepper retrovacuum cold. And the reason I choose this commodity is because of the business potential that give hope to large demands in the market. The increasing public interest in traditional herbal medicine and the growth in the number of herbal medicine industry make the plant increasingly need by the community. And alasan pendukung yakni karena rata-rata produksi cabai jamu kering hanya 1,4 ton per tahun, padahal potensi produksinya harusnya mencapai 2,5 ton per tahun. Menurut Badan POM RI, produksi cabai jamu di Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 mencatat luas area cabai Jawa atau cabai jamu ini seluas 4,200 hektar atau 4.200 hektar dengan produksi 1.329 ton buah kering atau yang sudah kering dan produktivitas sebesar 481 kg per hektar. Area perkebunan tersebar di semua kabupaten di wilayah Pulau Madura, yakni Kabupaten Sumeneb sebesar 1.700 hektar, Sampang 1.000 hektar, Pamekasan 700 hektar, Bangkalan 356 hektar. Menurut data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumeneb, hasil produksi cabai jamu dari 8.000 ton. Namun, produksi cabai jamu ini belum memenuhi permintaan yang ada karena produksi secara nasional masih rendah. Preferensi konsumen komoditas cabai jamu. Nah, ini beberapa hal yang menjadi preferensi, yakni buah cabai jamu mempunyai beberapa bentuk variasi, yakni bulat, panjang atau konikal, bulat pendek atau bulal,
panjang pipih atau filiform, dan panjang kecil atau cylindrical. Mulai berwarna, yakni hijau, kemudian berubah menjadi putih kekuningan, lalu kuning kemerah-merahan, dan setelah itu coklatan. Harga yang dijual juga bervariasi, yakni 58 yang biasanya dijual oleh tengkulak, dan biasanya yang dijual oleh pedagang besar itu sekitar 61. Nah, dari kuesioner didapat bahwa dari hasil bentuk yang paling disukai yakni bulat besar dengan warna kuning kemerahan, dan harga yang disukai yakni 58.000, dan yang dibeli dari tengkulak. Kita berpindah ke customer value yang melekat. Ada jenis sediaan, motivasi konsumsi, sumber informasi, dan atribut. Dari jenis sediaan terdapat 53 responden menyukai jamu dengan sediaan air atau bentuk air, lalu 19% dengan bentuk serbuk, kapsul sebesar 19% juga, sedangkan posisi tiga terbawah yakni pil, parem, dan sediaan lainnya. Lalu motivasi konsumsi 48% motivasinya karena ingin memelihara kesehatan agar selalu tetap fit. 25% meminum cabai jamu ini karena untuk pengobatan, dan selebihnya untuk gaya hidup. Lalu untuk sumber informasi biasanya terdapat dari keluarga yang menyarankan, teman, atau pengalaman mencoba. Dan atribut ini juga mempengaruhi dari customer value, yakni apabila sudah memiliki izin BPOM, lalu label kadaluarsa, lalu higienisitas atau kebersihan, lalu juga tanggung jawab. Kita beralih ke rancangan model pemasaran. Di rancangan model pemasaran ini terdapat 3 saluran pemasaran, dan yang pertama saluran pemasaran 1, di mana saluran pemasarannya bisa kita lihat dari tabel bahwa dari petani cabai jamu langsung ke pedagang pengecer, langsung dari pedagang pengecer ke konsumen. Saluran pemasaran 1 cabai jamu disebut saluran pemasaran one level marketing, yakni saluran pemasaran yang hanya menggunakan satu lembaga pemasaran untuk menyalurkan hasil panen kepada konsumen. Petani langsung menjual dari hasil panen ke pedagang pengecer dengan harga beli sebesar 52 kilo. Saluran pemasaran 1 merupakan saluran terpendek dilihat dari jumlah lembaga yang terlibat. Petani menjual langsung kepada pedagang pengecer karena harga jual dari buah cabai jamu yang dipetik biasanya cenderung lebih mahal dibanding menjualnya ke tengkulak. Kemampuan petani untuk memilih tengkulak ini juga termasuk salah satu personal skill yang dimiliki oleh petani. Dan dalam kegiatan selling skill ini, pedagang pengecer yang biasanya melibatkan seperti proses promosi dan lain-lain.
dan penggunaan alat teknologi seperti itu. Saluran pemasaran yang kedua yakni dari petani cabai jamu, lalu ke tengkulak, lalu ke pedagang besar, lalu dari pedagang besar ke konsumen. Dalam hal ini biasanya pabrik, di mana saluran pemasaran buah cabai jamu disebut dengan saluran pemasaran dengan menggunakan two level marketing, yakni saluran pemasaran dengan menggunakan dua lembaga pemasaran atau dua lembaga dalam proses penyaluran. Saluran pemasaran dua ini merupakan salah satu pemasaran yang cukup panjang, terlihat dari jumlah lembaga pemasaran yakni dua lembaga. Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat dalam industri cabai jamu ini hingga sampai ke tangan konsumen, maka selisih harga dari masing-masing lembaga semakin besar dengan melewati lembaga pemasaran yang lain. Maka harga beli dari produk tersebut juga akan lebih besar. Petani menjual hasil panennya kepada tengkulak di desa Sangra ini dengan harga rata-rata 52.500, dan tengkulak menjual cabai jamunya dengan rata-rata 58.500 per kilo. Lalu kita beralih ke saluran pemasaran yang ketiga yakni dari petani cabai jamu, lalu ke tengkulak, lalu ke pedagang besar, lalu dari pedagang besar ke pedagang pengecer, dan dari pedagang pengecer ke konsumen. Nah, saluran pemasaran yang ketiga ini melibatkan 3 lembaga pemasaran yang disebut three level marketing yang membantu penyaluran produk sampai ke tangan konsumen. Petani langsung menjual panennya ke tengkulak desa dengan harga rata-rata 52.600. Tengkulak melakukan kegiatan processing biasanya dengan biaya transportasi, biaya sortasi, biaya packing sebelum menjual kepada pedagang besar. Nah, tadi biaya transportasi, biaya sortasi, dan biaya packing itu juga salah satu dalam personal skill, kegiatan personal skill. Lalu adapun tengkulak yang menyimpan biasanya disimpan terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada pedagang besar yang ada di pasar. Tengkulak menjual dengan harga ke pedagang besar dengan harga rata-rata 56 per kilo. Pedagang besar kemudian menjual buah cabai jamu kepada pedagang pengecer dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga yang dibeli mereka dari tengkulak. Pedagang pengecer juga menaikkan harga jual buah cabai jamu kepada konsumen akhir, yakni konsumen. Lalu kita ke langkah-langkah persiapan ekspor. Dalam komoditas cabai jamu ini sebagian besar diekspor ke negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, India, dan Cina. Dan sebagian lagi diekspor ke negara-negara Eropa. Untuk itu perlu langkah-langkah untuk mempersiapkan ekspor tersebut. Dan langkah-langkahnya antara lain persiapan administrasi, lalu persiapan legalitas, persiapan fisik barang, dan persiapan operasional. Persiapan administrasi itu adalah tersedianya peralatan kantor yang memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi, korespondensi, dan baik dari pemasok maupun dengan calon pembeli di luar negeri. Lalu persiapan legalitas. Persiapan legalitas adalah kelengkapan izin usaha
sesuai dengan ketentuan pemerintah yang harus dipenuhi oleh pedagang ketika ingin menjual dagangannya. Lalu persiapan fisik barang. Nah, persiapan fisik barang ini adalah jaminan pasokan komoditi yang dipersiapkan untuk pasar ekspor fisik barang tersebut. Antara lain biasanya kayak brosur dari setiap komoditi, lalu juga daftar harga selain brosur kayak contoh barang juga. Lalu persiapan operasional. Persiapan operasional adalah pengetahuan dasar bisnis ekspor yang akan memungkinkan kita untuk melakukan tindakan operasional di bidang ekspor. Nah, ini persiapan operasional ini juga berkaitan dengan seperti ilmu atau pengetahuan pedagang atau pebisnis tersebut ketika melakukan ekspor. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.